Yang mu'rab yang bisa berubah-ubah adalah isim dan fi'il. Isim itu apa kemarin itu? Isim adalah kata benda. Seperti misalnya nama orang itu kata benda. Atau jenis-jenis hewan itu termasuk kata benda. Singa, kuda, kucing. Jenis-jenis tumbuhan atau tanaman. Nah, itu juga kata benda. Pokoknya selain kata kerja berarti itu kata benda. Ada namanya kata benda, ada namanya kata kerja, kemudian ada kata-kata yang lainnya, kata sambung, kata yang lainnya. Kalau isim itu yang kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Isim, kata benda, itu ada kalanya dia mufrad. Mufrad itu artinya dia tunggal. Hmm. Tunggal, bentuk tunggalnya. Seperti ketika dikatakan Zaidun artinya adalah satu orang yang bernama Zaid. Atau dikatakan Muhammadun artinya satu orang yang bernama Muhammad. Atau dikatakan misalnya rojulun. Hmm. Rojulun artinya satu orang lelaki. Ini adalah bentuk tunggal. Ya. Bentuk tunggal dalam bahasa Arab itu namanya mufrad. Kemudian cabang dari tunggal berarti adalah musanna. Dia bentuk bentuk dua yang menunjukkan dua. Musanna itu menunjukkan dua. Misalnya dua orang lelaki. Kalau rojulun itu satu orang lelaki, kalau dua orang laki-laki itu berarti rojulani. Hmm. Rojulani dua orang laki-laki. Kalau satu orang Zaid itu Zaidun, kalau dua orang lain, kalau dua orang yang bernama Zaid berarti Zaidani. Hmm. Zaidani. Namun biasanya para ulama menambahkan al di depannya. Az-Zaidani artinya dua orang yang bernama Zaid. Ya. Bentuk musanna yang menunjukkan dua ini tidak dalam semua bahasa ada. Ini termasuk keistimewaan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya menunjukkan satu, kemudian banyak. Begitu pula dalam bahasa Inggris. Kalau dikatakan book itu berarti satu buku, kalau books ada S-nya berarti itu banyak buku. Yang menunjukkan dua buku apa? Nggak ada. Ya, kecuali dengan bilangan angka. Tapi dalam bahasa Arab dari segi bentuknya itu bisa dengan bentuk musanna menunjukkan dua. Terkadang disebut musanna, terkadang disebutkan isim tasniyah. Artinya sama, menunjukkan dua. Setelah menunjukkan dua, lebih dari dua itu namanya adalah jamak atau banyak. Ya, banyak. Dan ketika kata benda itu banyak, itu tergantung apakah dia itu laki-laki, dia itu perempuan, ataupun tidak terkhusus pada laki-laki ataupun perempuan. Misalnya dia benda, sehingga tidak disifati laki-laki, tidak disifati perempuan, maka nanti itu dibeda-bedakan. Jamak mudzakkar salim ini khususnya menunjukkan untuk laki-laki. Misalnya tadi Zaidun. Zaidun adalah satu orang laki-laki. Zaidun ketika dijamakkan, jamak mudzakkar salim menjadi az-zaiduna. Ada tambahan wawu dan nunnya. Tambahan wawu dan nun ini menunjukkan jamak mudzakkar salim. Ya. Untuk laki-laki. Jamak mudzakkar salim untuk laki-laki. Ini untuk seseorang yang laki-laki. Atau sifatnya laki-laki. Misalnya fakir. Ya. Kata fakir untuk laki-laki adalah fakirun. Hmm. Kalau jamak berarti fakiruna. Fakiruna. Ditambahi wawu dan nun. Ini kemudian menunjukkan jamak. Hmm. Namanya adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Namanya adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Ini mohon maaf karena keterbatasan tampilan layarnya. Jadi setiap saya menulis contoh harus saya hapus lagi untuk
Nah, memberikan contoh yang lain untuk seterusnya. Mungkin kalau para peserta kelas di sini megang pena dan buku, silahkan ditulis di buku masing-masing setiap saya nulis contoh ya. Kemudian bentuk jamak. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu yang menunjukkan banyak perempuan. Baik itu nama seorang perempuan ataupun sifatnya perempuan. Nama seorang perempuan misalnya Fatimatun. Hmm. Fatimatun artinya banyak Fatimah. Kalau satu Fatimah itu tulisannya seperti ini, Fatimatun. Mimnya pendek dan taknya tak marbutah, Fatimatun. Kalau dijamakkan menjadi Fatimatun, diakhiri dengan alif dan tak. Diakhiri dengan alif dan tak. Itu namanya jamak muannas salim. Kemudian kalau tidak terkhusus pada laki-laki maupun perempuan itu namanya jamak taksir. Saya contohkan di sini misalnya dengan kata kutubun. Kata kutubun. Artinya banyak buku. Kutubun, banyak buku. Jamak dari kitabun. Kitabun jamaknya adalah kutubun. Atau misalnya kata aklamun. Hmm. Aklamun jamak dari kolamun. Hmm. Ini adalah jamak taksir. Ya, ini penting untuk difahami apa itu mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak. Ya. Sebelum nanti menuju ke tanda-tanda i'rabnya. Sebenarnya banyak cabangnya di sini mufrad, ada yang mu'tal, ada yang munsharif, ada yang seterusnya. Tetapi kita di sini setidaknya paham dulu mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak. Ya. Kemudian jamaknya, kalau jamak harus tahu mana jamak mudzakkar salim, mana jamak muannas salim, mana jamak taksir. Hmm. Perkara nanti itu munsharif atau ghairu munsharif ataupun mu'tal atau sahih itu belakangan. Yang penting kita tahu definisinya dulu. Hmm. Oke, yang jamak taksir. Jamak taksir itu dia menunjukkan banyak, tetapi dia tidak dikhususkan untuk laki-laki, tidak pula untuk perempuan. Hmm. Biasanya yang banyak dijamakkan jamak taksir itu adalah benda-benda, ya, benda-benda seperti meja, seperti pena, seperti buku, seperti masjid, langit, nah, bumi itu dijamakkan dengan jamak taksir. Ya. Sedangkan untuk jamak mudzakkar salim itu untuk laki-laki, seorang laki-laki atau sifat seorang laki-laki. Jamak muannas salim untuk nama seorang perempuan atau sifat seorang perempuan. Kalau jamak taksir itu lebih lebih bebas, cakupannya lebih umum. Bukan berarti kalau nama seseorang bisa dijamak taksir, tidak ya. Yang jamak taksir itu ya biasanya benda-benda seperti itu atau eh, sifat seorang juga ada yang dijamakkan jamak taksir. Ada. Ya. Coba di sini saya contohkan dengan sifat ya. Sifat isim mufradnya talibun. Talibun. Talibun itu aslinya adalah siswa laki-laki. Dari segi harokatnya dia bisa berubah-ubah. Bisa talibun, bisa talibin, bisa taliban. Ya. Bisa taliban. Dia menunjukkan tunggal, satu murid atau satu siswa laki-laki. Jika perempuan, talibatun. Jika perempuan, talibatun. Hmm. Ada taknya, talibatun. Artinya
seorang siswi atau seorang murid perempuan. Ini sama-sama mufrad ya. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Yang atas laki-laki, yang bawah perempuan. Jika kita ingin menghendaki bentuknya dalam bentuk tasniyah atau musanna, gimana? Dengan menambahkan alif dan nun menjadi talibani. Hmm. Talibani. Kalau perempuan ada taknya. Talibatani. Hmm. Talibatani. Di sini dia berubah-ubah. Ya. Yang berubah apanya? Alifnya. Talibaini, talibani, dia bisa dibaca talibani. Talibaini. Alifnya berubah menjadi ya, menjadi talibaini. Hmm. Begitu pula talibataini, talibatani, di sini alifnya bisa berubah menjadi ya, talibataini. Hmm. Nah, inilah yang dinamakan i'rab itu, perubahan. Yang ini alif, kemudian menjadi ya, menjadi ya. Hmm. Itu perubahan. Hmm. Apakah perubahan nanti dinamakan rofa, dinamakan nasab, dinamakan khafat, itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang di sini kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perubahannya. Ini berubah, yang ini tidak. Oh. Ini perubahannya pada harokatnya, ini perubahannya pada hurufnya. Itu yang kita pahami dulu di sini. Kita pelajari ini dulu. Kemudian kemudian kalau bentuk jamak, kita bentukkan jamak yang muzakkar salim, karena thalibun di sini siswa laki-laki, jamaknya jamak muzakkar salim. Thalibuna, thalibuna, Hmm. Thalibuna. Kata thalibuna di sini dia mu'rab, bisa berubah. Perubahannya gimana? Wawunya bisa berubah menjadi ya, bisa talibina. Dia bisa dibaca talibina, talibina. Yang berubah hanya wawunya. Adapun harokat sebelum sebelum wawu sebelumnya itu mengikuti saja. Nah, yang lainnya dia tidak berubah. Talib. Nah, toknya tetap dibaca fathah, lamnya dibaca kasroh, baknya mengikuti huruf setelahnya. Ada yang mengikuti, ada yang mengikuti wawu karena dia jatuh sebelum wawu, mengikuti ya jika jatuh setelah sebelum ya. Nunnya tetap dibaca fathah ya. Talibuna, talibina. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Perubahannya tolibuna, tolibina. Hanya itu saja. Dia menunjukkan banyak lelaki atau sifat lelaki. Yang kita sebutkan di sini adalah sifat lelaki. Seorang pelajar, seorang siswa laki-laki. Banyak. Sedangkan jika dia mu'annas, maka jamak mu'annas salim dengan menambahkan alif dan ta. Ya. Dari kata tolibatun, dari kata tolibatun, hmm, dari kata tolibatun, setelah ba kita tambahkan alif. Tolib. Setelah ba kita tambahkan alif, kemudian tambahkan ta. Hmm. Dibaca tolibatun. Hmm. Tolibatun. Ini mu'rab, dia berubah-ubah. Bisa dibaca tolibatun, bisa dibaca tolibatin. Tidak ada tolibatan ya. Kita nanti akan pelajari juga perubahannya apa saja. Karena perubahannya tidak bebas, tidak semaunya, tidak semua harokat bisa diterima di situ. Tidak semua huruf bisa berubah-ubah. Perubahannya ya sedikit saja. Yang penting perubahannya di akhir kalimat itu namanya mu'rab. Dan itu yang penting sekali dipelajari dalam ilmu nahwu. Karena nanti ketika dikatakan tolibatun dengan tolibatin itu artinya akan beda. Nah, misalnya kalau dikatakan tolibatun berarti dia adalah subjeknya, pelakunya. Tapi ketika dikatakan tolibatin artinya adalah dia sebagai objek. Apakah bisa ini dibentuk dengan jamak?
Jamak taksir misalnya, ternyata bisa ya, ada dalam bahasa Arabnya jamak taksirnya. Bisa misalnya tullabun. Tullabun. Artinya banyak siswa. Ya, tullabun artinya banyak siswa. Atau bentuk lainnya ada tolabah. Hmm. Tolabatun. Artinya juga banyak siswa. Kalau cuma dari terjemahannya, mungkin orang akan menilai sama-sama jamak. Oh ini banyak, ini banyak, banyak laki-laki, banyak perempuan. Nah, tapi kalau dari segi lafadznya kan kita bisa membedakan mana yang jamak mudzakkar salim, mana yang jamak muannas salim, mana yang jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim dia tuh hurufnya akan tetap sama. Tolibun to alif lam ba. Tolibuna to alif lam ba. Baru kemudian ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Pada kata tolibatun, dia juga tetap sama. Tolibatun, to alif lam ba. Taknya ini menunjukkan perempuan. Ya. Ketika di jamak muannas salim, tetap to alif lam ba. Harokatnya juga tidak berubah. Hanya ditambahkan alif dan tak di akhirnya saja. Itulah yang dinamakan jamak muannas salim dengan jamak mudzakkar salim. Nah, sedangkan jamak taksir, nah, taksir itu kan artinya kan pecah. Pecah itu berubah. Nah, sehingga para ulama itu mendefinisikan bahwasannya jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, dari bentuk tunggalnya. Dari kata tolibun, ya, dari kata tolibun menjadi tulabun. Kan berubah susunannya itu. Atau menjadi kata tolabatun. Berubah susunan hurufnya atau berubah harokatnya. Nah, ini namanya jamak taksir. Asalnya tolibun, toknya di fathah. Di sini tulabun menjadi di dhammah. Setelah tolibun ada alif, setelah dijamakkan dengan jamak taksir, tullabun tidak ada alifnya. Hmm. Langsung lam. Hmm. Bahkan pada kata tullabun, lamnya di tasydid, ya, di tasydid dan di fathah bukan di kasrah. Hmm. Perubahan-perubahan seperti itu jika ada yang berubah dan menunjukkan banyak, maka itu namanya adalah jamak jamak taksir. Ya. Baik di sini, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan bisa melalui chat atau open mic. Ya, saya tunggu sebentar ya. Mungkin sebagian sedang mengetik pertanyaan, jadi saya ambil buka. Silahkan kalau mau bertanya, bisa via chat. Kalau memang penjelasannya sudah jelas, bisa ketikkan kata jelas di chatnya, di obrolannya, biar segera saya lanjut ke penjelasan berikutnya. Ya, baik. Insya Allah akan kita lanjutkan.
Jadi itu isim yang mu'rab, isim yang berubah, yang menerima perubahan. Apakah ada isim yang tidak menerima perubahan? Ada, nanti akan di sisi yang mabni, ya. Di sisi yang mabni ini berarti isim yang tidak menerima perubahan. Sekarang mu'rab yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja itu ada yang mu'rab juga ada yang mabni. Yang mu'rab itu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari sebagaimana yang kita pelajari pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya, fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada masa sekarang ataupun yang akan mendatang. Misalnya ketika dikatakan ya'kulu. Ya'kulu. Ya'kulu artinya sedang makan atau akan makan. Ini adalah fi'il mudhari'. Maka ya'kulu di sini bisa berubah-ubah. Bisa dibaca ya'kulu, bisa dia dibaca ya'kul, bisa dibaca ya'kula. Nah, tergantung keadaannya, tergantung posisinya. Adapun fi'il yang lain misalnya kata akala. Dia ini fi'il madhi yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan. Akala. Pada kata akala, dia akan tetap dibaca akala, tidak dibaca akali, tidak dibaca akalu, tidak dibaca akal. Dia akan tetap dibaca akala. Dia mabni, ya. Ikut yang mabni. Begitu pula satu lagi kata kerja atau fi'il itu fi'il amr menunjukkan perintah. Nah, contohnya kul. Kul di sini dia tidak berubah-ubah. Dia akan senantiasa dibaca sukun lamnya. Tidak dibaca kasrah kuli, tidak dibaca dhammah kulu, nah, tidak dibaca fathah kula. Dia akan senantiasa dibaca sukun. Ya. Jadi di antara fi'il-fi'il yang bisa berubah, yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari'. Ya. Yang mana pada dasarnya fi'il mudhari' itu dia akan senantiasa dibaca rofa, yang kalau kayak gini berarti tandanya adalah dhammah ya kulu. Ya. Kecuali jika kemudian dia kemasukan amil atau kemasukan sesuatu lafadz yang menyebabkan perubahan i'rabnya. Misalnya yang sudah kita pelajari kemarin ada misalnya an. An ya'kula. Ketika kemasukan an maka dibaca ya'kula. An ya'kula. Kalau kemasukan lam dan lam itu masuk amil jawazim yang menjazmkan maka dibaca sukun. Lam ya'kul. Lam ya'kul artinya belum makan. Berarti kan berubah ini. Asalnya yakulu menjadi an yakula menjadi lam yakul. Nah, perubahan di akhir kata ini namanya i'rab. Kalimatnya berarti dia mu'rab, menerima i'rab. Dan fi'il, kata kerja yang mu'rab, yang berubah-ubah itu hanya fi'il mudhari saja. Ya, fi'il mudhari saja. Apakah ini kemudian sahihul akhir, mu'talul akhir? Nah, itu bisa dipelajari pada pertemuan yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan mendatang. Hmm. Tapi yang intinya, ya, yang intinya kita pahami dulu, yang dasar-dasar dulu. Oh ini dhammah, ini fathah, ini kasrah, jelas semuanya. Kalau nanti yang mu'tal dia tidak menerima, tidak terlihat, ya, dhammahnya, tidak terlihat fathahnya. Nah, karena dia mu'tal, karena dia berakhiran wawu misalnya, berakhiran ya. Ini fi'il mudhari yang perubahannya menggunakan harokat. Ada fi'il mudhari yang perubahannya menggunakan huruf. Hmm. Misalnya kalau dua orang makan itu dalam bahasa Arab ya'kulani. Dari kata ya'kulu menjadi ya'kulani. Dari ya'kulu menjadi ya'kulani. Hmm. Ya'kulani. Ya'kulani artinya
Mereka berdua sedang makan atau akan makan. Dia berubah-ubah juga. Apa yang berubah? Bukan harokatnya kalau di sini. Yang berubah adalah nunnya. Misalnya kemasukan an, maka dia menjadi an yakula. An yakula. Atau kemasukan lam, dia juga dibaca lam yakula. Nunnya berubah. Nunnya hilang. Nunnya dihapus dalam keadaan ini. Jadi antara tetapnya nun atau dalam bahasa Arab thubutun nun, tetapnya nun atau hilangnya nun, membuang nun, ini berubah ya. Asalnya ada nunnya, kemudian di sini tidak ada nunnya, tidak ada nunnya. Ini perubahan ya. Ini perubahan. Jadi fi'il mudhari adalah termasuk kata yang menerima i'rab, kata yang berubah. Hmm. Baik, sampai sini apakah ada yang tanyakan tentang fi'il mudhari? Atau mungkin muncul pertanyaan tentang isim, silahkan ditanyakan. Jika sudah jelas bisa ketik jelas di obrolan. Ya, silahkan kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, oh ada yang minta penjelasan ulang. Bentar, saya tunggu sampai share screen-nya mau muncul ini. Hmm. Ya, jadi tadi kita telah mempelajari tentang fi'il kata kerja, ya. Fi'il itu kata kerja mudhari yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Fi'il mudhari itu berubah-ubah, ya. Fi'il mudhari menerima perubahan, berbeda dengan fi'il-fi'il yang lain. Kata fi'il mudhari misalnya ya'kulu yang saya contohkan tadi, ya'kulu artinya sedang makan atau akan makan.
Yakulu di sini yakulu itu menerima perubahan antara yakulu menjadi yakula atau yakul. Ya. Yakulu, yakula, yakul itu berubah-ubah. Maka fi'il mudhari itu masuk kategori mu'rab yang menerima perubahan. Sedangkan ya sebelum berpindah ke fi'il yang lain, fi'il mudhari itu ada kalanya yang berubah adalah harokatnya atau hurufnya. Huruf di akhir jika diakhiri dengan nun. Ya. Yang tadi contohnya misalnya yakulani, maka di situ bisa jadi ada nunnya yakulani, bisa jadi nunnya dibuang ketika kemasukan an ataupun lam misalnya an yakula atau lam yakula. Itu yang penjelasan yang diulang ya atau penjelasan yang lain? Ya. Sekarang kita beralih ke mabni. Mabni artinya tidak menerima perubahan. Ada kalanya yang mabni, ada kalanya yang mabni itu isim, fi'il atau harf. Ada kalanya isim, fi'il ataupun harf. Isim itu pada dasarnya kalau isim itu dia berubah. Kecuali isim-isim tertentu, kategori isim-isim di bawah ini, maka dia tidak berubah. Fi'il pada dasarnya dia itu tidak berubah. Kecuali hanya fi'il mudhari satu dan itu pun dalam sebagian keadaan. Seperti yang saya contohkan tadi, itu sebagian keadaannya. Dia mu'rab berubah-ubah. Tapi dalam kebanyakan fi'il kata kerja itu dia tidak berubah, dia mabni. Fi'il amar, fi'il madhi atau fi'il mudhari yang keadaannya bertemu dengan nun tauhid, nun taukid atau nun jamak niswah. Maka dia dibaca mabni. Mabni artinya tidak berubah. Kalau dia sukun ya sukun terus. Kalau dia fathah maka senantiasa dibaca fathah. Ya. Kalau dia dibaca sukun, dibaca dhammah, maka senantiasa dibaca dhammah. Kalau huruf, semua huruf itu mabni, tidak ada huruf yang mu'rab. Kalau mu'rab yang berubah-ubah, oh berarti jelas bukan huruf. Ada kalanya dia fi'il atau dia isim. Isim yang tidak berubah, pertama adalah isim domir. Nah, isim domir artinya dia kata ganti. Nah, kalau dalam bahasa kita misalnya saya, kamu, dia, mereka, itu kalau dalam bahasa Arab domir. Ana, anta, antuma, antum, huwa, huma, hum, ana, nahnu, itu domir. Nah, itu tidak mengalami perubahan. Senantiasa dibaca seperti itu. Huwa ya huwa, anta ya anta, anti ya anti, antum ya antum. Tidak akan berubah-ubah. Hmm. Tidak menjadi misalnya nahnu menjadi nahna misalnya atau menjadi nahni, huwa menjadi huwu, menjadi huwi, tidak. Ya. Kalau ada orang Arab kok bilang nahna misalnya, ya ada yang bilang itu ada, tetapi itu bukan bahasa yang resmi, itu tidak benar itu. Nah, seharusnya mengatakan nahnu tetapi mengatakan nahna atau nehna. Nah, itu berarti amiyah, istilahnya amiyah, bahasa pasaran yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah mausul. Nah, mausul itu yang bisa kita temukan dalam bahasa Arab yang sering kita temui adalah kata alladzi dan alladzani. Kata alladzi dan alladzani. Alladzi, alladzani atau allati, allatani. Nah, itu isim mausul yang sering keluar atau dalam bentuk banyaknya jamaknya alladzina, allati. Walaupun isim mausul jumlahnya sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi yang itu yang sering kita temui dan itu juga tidak berubah. Alladzi ya alladzi, tidak berubah menjadi alladzu ataupun alladza, tidak. Dia akan senantiasa dibaca alladzi. Hmm.
Alladzina, nah kita sering baca di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Atau ya ayyuha atau alladzina yu'minuna bil ghaibi misalnya. Dia senantiasa dibaca alladzina di semua Al-Qur'an, alladzina, semua surat alladzina. Tidak ada yang dibaca misalnya alladzuna. Tidak sama dengan kata zaiduna tadi atau kata tolibuna. Bisa dibaca tolibuna, tolibina, az-zaiduna, az-zaidina. Tapi kata alladzina tidak ada yang membaca alladzuna ya karena di sini mabni. Dia tidak berubah-ubah. Isim isyarah. Kalau isim isyarah, nah, isim isyarah itu yang menunjukkan pada isyarat, ya, menunjukkan pada isyarat. Misalnya apa? Hadza ini, hadza ini, hadihi ini untuk perempuan, dzalika itu, tilka itu untuk perempuan. Itu namanya adalah isyarah atau isyarat dalam bahasa kita untuk menunjukkan sesuatu dekat ataupun jauh. Namun isyarah dalam bahasa Arab dibedakan antara muannas dan mudzakkar, antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki misalnya hadza Zaidun ini adalah laki yang namanya Zaid. Kalau perempuan hadihi Fatimatu ini adalah perempuan namanya Fatimah menggunakan hadihi. Baik di situ dia mudzakkar hakikat ataupun mudzakkar secara lafat. Nah, muannas hakikat ataupun muannas secara lafat. Kan biasanya kalau perempuan itu ada tak marbutohnya seperti Fatimatu, tak marbutoh. Kalau misalnya ada lafat yang bukan manusia tetapi ada taknya, maka biasanya itu dia dimuannaskan. Contohnya apa? Dikatakan hadihi maktabatun. Hadihi maktabatun. Ini adalah perpustakaan. Maktabatun itu ada tak marbutohnya. Maktabatun ada tak marbutohnya. Maka isim isyarahnya menggunakan hadihi. Ya, menggunakan hadihi. Jika tidak ada taknya, ya ini masih tergantung lagi apakah orang Arab terbiasa menggunakan muannas atau mudzakkar. Tapi biasanya dia mudzakkar, yang secara umum mudzakkar. Misalnya hadza kitabun, ini adalah buku. Hadza qalamun, ini adalah pena. Nah, jadi isyarah itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga antara jarak dekat dan jauhnya. Kalau kalau hadza dan hadihi itu untuk yang dekat, kalau dzalika dan tilka untuk yang jauh. Hadza untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Dzalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan atau muannas. Nah, untuk sementara kita ambil yang tiga yang paling teratas, domir, kemudian mausul dengan isyarah. Nah, istifham, syarat, dan isim fi'il. Di sini bukan fi'il yang bagian dari kalimat, tetapi isim fi'il. Ya. Isim fi'il itu isim yang bermakna fi'il. Tapi ini agak agak mendalam ya. Ada isim yang bermakna fi'il. Kata benda yang artinya seperti kata kerja. Sehingga disebut isim fi'il. Bukan isim, bukan isim saja, bukan fi'il saja, tetapi disebut isim fi'il. Dia cabang dari isim. Isim yang bermakna fi'il. Maka disebut isim fi'il. Nah, kita pelajari di sini untuk sekarang yang tiga teratas domir, mausul, dan isyarah saja. Baik, apakah ada yang tanyakan? Ini tadi tabnya bermasalah, jadi nggak bisa nulis contoh-contoh kalau di laptop sulit ya nulis contoh-contohnya. Ya, sekarang kita akan mempelajari yang mabni yang kedua yaitu fi'il.
Fi'il madhi dan fi'il amr. Fi'il madhi seperti misalnya yang saya contohkan tadi akala artinya telah makan. Dia akan senantiasa dibaca akala. Ya. Dia tidak berubah menjadi akalu, tidak berubah menjadi akali atau akal. Dia akan tetap dibaca fathah akala. Fi'il madhi itu mabni tidak akan berubah-ubah. Fi'il amr juga sama. Fi'il amr dia akan tetap dibaca seperti itu. Kul misalnya. Kul. Dia akan senantiasa lamnya dibaca sukun. Adapun jika kok mendapati fi'il amr tapi lamnya bukan sukun, berarti itu beda lagi ya. Misalnya karena dia membuang huruf illah, tapi pada dasarnya kalau dia tidak berakhiran dengan huruf illah, tidak berakhiran dengan alif, wawu, ya, maka dia akan disukun seperti kata kul artinya makanlah. Ijlis artinya duduklah. Kum artinya berdirilah. Hmm. Tidak akan berubah-ubah menjadi harokat yang lain. Nah, tidak akan berubah menjadi fathah, tidak berubah menjadi kasroh, tidak berubah menjadi dhammah. Dia akan tetap sukun ya sukun. Ya. Karena dia mabni. Kemudian fi'il mudhari tadi ya, fi'il mudhari itu dia termasuk yang mu'rab kecuali jika dia kemasukan nun taukid atau nun jamak niswah. Ketika kemasukan nun taukid ya, kemasukan nun taukid maka dia akan dibaca tetap fathah. Contohnya apa? Contohnya tadi ya'kulu. Kalau kita tambahkan nun di belakangnya dan ditasydid, itu namanya nun taukid. Kita baca ya'kulanna, ya'kulanna. Lamnya menjadi dibaca fathah dan senantiasa dibaca fathah, ya'kulanna. Baik dia tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm ataupun kemasukan akan tetap seperti itu. Kemasukan amil jazm dibaca yakulanna, kemasukan amil nasab dibaca yakulanna. Hmm. Yang nun yang kedua itu namanya nun jamak niswah. Nun jamak niswah itu nun yang bagaimana? Nun jamak niswah itu nun yang dia berharokat fathah ya, menunjukkan jamak banyak niswah perempuan. Disebut nun jamak niswah. Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Hanya nun saja. Tidak ada wawu dan nun, bukan ya dan nun, bukan. Dia hanya nun saja. Nun yang jatuh setelah huruf terakhir fi'il mudhari. Misalnya ya'kulu. Langsung tambahkan nun yang berfathah. Maka di situ lamnya disukun. Ya'kulna. Ya'kulna. Ya. Tidak dibaca fathah lamnya, tidak dibaca dhammah, tidak dibaca kasrah. Dibaca sukun. Ya'kulna. Kalau nun taukid tadi nunnya itu ditasydid, ya, nun taukid sakilah, ya, nunnya ditasydid, yakulanna, misalnya yakulanna, maka di situ lamnya dibaca fathah yakulanna. Atau kalau bertemu dengan nun jamak niswah, nun yang dibaca fathah dan menunjukkan banyak perempuan, maka dibaca lamnya dibaca sukun yakulna, ya, yakulna. Artinya apa? Artinya mereka perempuan banyak sedang makan atau akan makan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah huruf. Semua huruf itu dia mabni, tidak akan berubah-ubah. Baik itu huruf jar, huruf yang masuk pada isim, huruf yang masuk pada fi'il, semuanya tidak akan berubah-ubah. Dia senantiasa akan seperti itu. Yang berharokat ya berharokat, yang dhammah ya dhammah, yang kasrah ya kasrah, yang sukun ya sukun. Tidak akan berubah-ubah. Ketika dikatakan hal, ya sudah, dia dalam semua kondisi akan dibaca hal. Nggak usah mikir, oh dibaca hali atau halu atau hala, tidak. Tidak perlu berpikir di situ. Yang penting kita tahu dia sukun, maka senantiasa akan dibaca sukun. Ketika misalnya dikatakan min, maka senantiasa dia akan seperti itu bunyinya, min. Ila, maka akan senantiasa seperti itu, ila. Rubba, akan senantiasa rubba. Tidak semuanya itu sukun ya.
Huruf itu juga ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang dhammah, ada yang sukun. Yang paling banyak sukun tentunya. Baik, untuk malam hari ini saya rasa cukup di sini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan ada praktek juga agar teori kita diiringi dengan prakteknya. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan. Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas segala kendala tadi saya mohon maaf. Insya Allah nanti contoh-contoh itu akan saya kirim ke grup juga. Modulnya juga akan saya kirim ulang. Rekaman yang baik rekaman yang ini ataupun rekaman sebelumnya akan saya kirim ulang juga karena ada sebagian anggota grup yang baru baru bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.